sebagai CGT harus bergerak, mengajak teman-teman dan warga sekolah untuk membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang berdampak baik di lingkungan sekolah. Nah, miskonsepsi yang sering terjadi tentang teori kontrol, yaitu bahwasannya kita mengontrol murid itu memerlukan penguatan yang positif dan efektif pada persamaan. Kemudian bahwasannya ilmu kita mengkritik dan membuat rasa bersalah itu terkadang kita lakukan kepada siswa. Bahkan ilusi kita sebagai orang dewasa memaksa siswa selalu benar itu adalah kebenaran. Kemudian bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon serta pendekatan kontrol. Nah, adapun stimulus respon tentang Bapak Ibu, yang pertama adalah realitas ataupun kebutuhan kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, kemudian memaksakan atau bujukan yang gagal, kemudian lagi model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrol tentang dunia adalah realitas kebutuhan kita yang berbeda. Ini realita yang kita hadapi. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian semua orang berperilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, serta kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina. Yang artinya belajar ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita belajar membudayakan atau menerapkan perilaku-perilaku positif untuk diterapkan bersama-sama antara peserta didik dengan guru dengan peserta didik, maupun antara guru dengan sesama guru, dan harus terimplikasi kepada mereka pulang ke rumah ya Bapak Ibu ya, dengan orang tua dan dengan masyarakat lebih khususnya. Disiplin positif ini juga menerapkan salah satu yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid-murid kita untuk berbuat baik tanpa imbalan. Nah, tanpa penghargaan, ya kan? Bahkan tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Itu dia. Nah, jadi kita sebagai guru harus menciptakan kepada peserta didik untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada kebaikan-kebaikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan berperilakunya pasti ke arah yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan itu contohnya ya, kita itu contohnya di sekolah sudah mengupayakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang pertama itu Senin Bapak Ibu. Senin kita melaksanakan rutinitas upacara bendera. Nah, di sana di mana nilai positif dan nilai baiknya yang dapat diambil? Yaitu yang pertama, bagaimana kita
menciptakan rasa hormat ya kepada negara ini, rasa cinta tanah air itu lebih tepatnya. Kemudian hari Selasa, kita Bapak Ibu memiliki program yang namanya literasi. Bagaimana membudayakan minat membaca yang baik, menggali ilmu-ilmu yang terdapat dalam buku. Nah, yang ketiga di hari Rabu, contoh kebajikan universal yang sudah kita terapkan dan kita lakukan di sekolah itu. Yang ketiga adalah bagaimana siswa OSIS menerapkan pembelajaran kepemimpinan yang ada dalam mereka untuk disalurkan kepada seluruh siswa. Nah, dalam hal ini kita rangkul acaranya dalam Ngobasis, ngobrol bersama OSIS. Nah, jadi di sana bagaimana cara menghormati rekan antara satu sama lain, bagaimana mereka mengayomi dan melatih kepemimpinan mereka. Itu kebajikan universal yang telah kita laksanakan Bapak Ibu. Dan hari Jumat ada kita namanya sholawat bersama, kemudian yang memiliki nilai agama lainnya ya Bapak Ibu. Itu kebajikan universal yang memang menciptakan anak untuk berakhlak mulia dan religius yang utama. Nah, yang terakhir itu hari Sabtu kita ada nama kegiatan yaitu pengembangan minat dan bakat, yang kita rangkum kegiatan itu dalam pengembangan diri Bapak Ibu. Itu adalah kebajikan universal. Nah, di sana kita sebagai guru meneruskan ya, membimbing anak, apa nilai lebih yang mereka miliki, apa potensi yang mereka miliki, kita kembangkan, kita tampilkan. Nah, kebetulan nih sekolah kita ini terdiri dari beberapa sekolah ya. Jadi adapun minat bakat mereka seperti memasak, menyanyi, berpidato dan lain sebagainya, keterampilan yang lain, di sana kita ambil alokasi jam yang kita sisakan untuk mengembangkan minat bakat mereka. Jadi mereka mengeksplor apa kepintaran, apa potensi yang mereka miliki untuk diterapkan dan dikembangkan. Nah, itu adalah kebajikan universal yang kita laksanakan di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, selanjutnya dalam menjalankan nilai kebajikan yang universal itu, kita juga mengenal yang namanya kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengontrol, untuk mempertahankan keseimbangan motivasi, keseimbangan kondisi kita sosiologis, fisiologis yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan serta kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ada 5 contoh kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, rasa ingin diterima Bapak Ibu, dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Jadi menurut saya yang kelima ini, kebebasan ini perlu kita tindak lanjuti bersama peserta didik. Bagaimana sih nilai universal yang baik menurut mereka itu sesuai dengan keadaan diri mereka ya Bapak Ibu, untuk saling kita hormati bersama. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu mereka berbuat baik itu Bapak Ibu, atau kita berbuat baik itu untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, maaf Bapak Ibu, saya lupa memberikan contoh. Yang pertama itu untuk dia berusaha menyingkirkan diri dari hukuman itu, contohnya gini.
saya nih seorang guru harus datang cepat. Biar apa? Saya nggak mau nanti kalau datang terlambat, maka absen itu akan diambil petugas, jadi saya tidak mengabsen. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya begini, saya ini sebagai guru harus datang cepat besok gitu. Biar apa? Karena nanti Bapak Kepala Sekolah di akhir semester akan menyampaikan itu guru-guru yang rajin datang cepat gitu ya, akan mendapatkan pujian gitu. Saya senang dipuji. Nah itu contoh yang kedua. Nah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu adalah ingin dihargai pribadinya gitu. Mereka ada nilai-nilai yang dapat dipercaya. Jadi ini Bapak Ibu menurut saya motivasi perilaku manusia yang ketiga ini yang sangat baik untuk kita terapkan. Nah contohnya seperti ini, kalau kita ingin cepat datang hadir ke sekolah itu tujuannya ya salah satunya saya ingin meningkatkan kepercayaan diri saya bahwa saya ini kan sosok guru, harus ditiru, harus diguguh gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya ini seorang guru harus lebih datang cepat, karena kalau saya terlambat maka sebenarnya saya memang menurunkan kualitas diri saya. Nah itu yang ketiga yang saya rasa memiliki motivasi yang luar biasa gitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin atau identitas yang gagal itu adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Hukuman. Jadi hukuman itu menurut saya dan umum yang kita ketahui itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang pertama. Yang kedua, menyakitkan. Murid akan takut. Baru murid menyembunyikan kesalahannya, makanya mereka banyak yang berbohong. Kenapa? Karena mereka takut dihukum seperti itu. Kemudian menjadi rendah diri. Nah, kemudian penghargaan ya Bapak Ibu, banyak penghargaan ini yang justru kita pikirkan adalah cara ampuh untuk mengatasi anak-anak agar berbuat baik. Padahal Bapak Ibu, untuk penghargaan ini menjadikan kondisi yang tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Terkadang iri, dia kalau bisa dapat kayak gitu, aku kenapa nggak bisa, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Sistem ranking itu sebenarnya ya dapat merusak ya identitas, artinya kita kelompokkan kepada identitas gagal gitu. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, Bapak Ibu, dari kertas yang sudah saya bagikan dan Bapak Ibu menampilkannya di papan tulis, itu merupakan pendapat dari kita semua yang sangat baik saya rasa untuk kita terapkan. Artinya apa? Kita mempunyai ide untuk melakukan budaya positif ini. Nah, saya ini lanjut ya Bapak Ibu ke penerapan berikutnya. Konsep disiplin. Nah, di dalam konsep disiplin ini Bapak Ibu ada namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini ya Bapak Ibu pasti kita peroleh dari penguatan jangka pendek, perlu monitoring ya Bapak Ibu, sifatnya keberlangsungan gitu. Nah, restitusi ini seperti apa yang sudah saya lakukan ya, saya sudah terapkan aksi nyatanya, bahwasannya restitusi ini menciptakan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti saat video restitusi yang saya buat kemarin itu, saya bagikan kepada Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, anak
kita fokus kepada pemecahan masalah. Ya Bapak Ibu, di dalamnya ada anak itu memang menyadari dirinya bahwasanya dia berbuat salah gitu. Dan kita selaku guru untuk memvalidasi tindakan yang salah pada mereka. Dan kita berusaha mencari solusi itu bukan dari kitanya gitu, tapi kita mencari solusi dari dia selaku pelaku kesalahan. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga berperan untuk menghormati murid dan murid lebih menghormati dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, kita ini perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah yang memang contoh nih ya Bapak Ibu ya, hukuman. Mereka datang terlambat, kita suruh menghormat bendera gitu. Kemudian membersihkan kamar mandi, itu hukuman ya Bapak Ibu, dan terkadang tidak relevan dengan keadaan yang semestinya terjadi. Kemudian konsekuensi guru memberikan konsekuensinya itu untuk mengerjakan PR-nya di saat istirahat, dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada murid yang nggak ngerjain PR gitu, nah konsekuensinya apa? Kita suruh ngerjain PR gitu ya, 3 kali lipat gitu. Itu dia. Kalau kita lakukan hukuman, hormati yang bendera, itu saya rasa tidak relevan ya Bapak Ibu. Nah, restitusi yang kita lakukan seharusnya, yang pertama kita memanggil anak tersebut. Kemudian menanyakan, apa sih keyakinan dalam dirinya. Lalu menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kita tugasnya membantu ya Bapak Ibu, di dalam tindakan itu ada menstabilkan, terus kita membantu, memberi semangat kepada mereka untuk tidak berbuat salah kembali gitu. Nah Bapak Ibu, yang selanjutnya itu adalah keyakinan kelas ya. Kita tentu sudah sama membuat keyakinan kelas, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas gitu. Nah, keyakinan kelas ini adalah kita kan di dalam kelas itu harus memiliki peraturan ya Bapak Ibu. Peraturan itu sifatnya mengikat ya, seperti memaksa gitu. Nah, kalau kesepakatan kelas ini kita jalani suka, secara senang seperti itu. Dengan kesepakatan itu yang sudah kita tanya kepada siswa, apa sebenarnya yang kita mau untuk menciptakan suasana yang lebih baik dalam saat belajar itu gitu. Nah, kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama kita harus berdiskusi bagaimana keyakinan kelas itu kita buat. Kemudian bagaimana peraturan itu harus kita yakini. Dan yang terakhir kita tempelkan keyakinan kelas itu Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu nanti untuk lebih lanjut kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi, penerapannya itu udah saya sampaikan tadi. Nah jadi itu Bapak Ibu, mari kita bersama untuk membudayakan hal-hal positif di sekolah kita ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik yang alhamdulillah pada hari ini bersama kita dalam keadaan sehat. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Kepala
kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang berhadir pada hari ini. Seyogianya sebenarnya kita hari ini mengadakan pengibasan, tetapi yang harusnya jadwal saya hari Kamis untuk didampingi Ibu PP kami harus beralih ke hari Selasa karena memang dari SMP 1 dan komunikasi menginfokan kepada kita, jadi mereka hari Rabu dan Kamisnya Bu. Jadi untuk hari ini saya majukan, inilah jadwal kami, saya selaku guru penggerak angkatan ke-11 untuk mensosialisasikan visi dan misi selaku guru penggerak. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu PP yang telah hadir meringankan waktunya untuk membimbing saya dan tidak juga menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru lainnya. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Bu yang telah meringankan waktunya untuk bergabung di acara ini, di aula ini, untuk sama-sama belajar menuangkan visi dan misi selaku guru penggerak ataupun guru di satuan pendidikan. Kebetulan saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 sekaligus kepala sekolah Bu. Jadi untuk hal ini saya pada demikian. Selanjutnya kami memohon Ibu untuk menyampaikan sedikit mengenai motivasi ataupun sambutan selaku pengajar praktik. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salam dan salam marilah dihadirkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul pada hari ini. Jadi Pak, sebelum saya mulai, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Mulyana, unit kerja di UPTD SDM 018439 Serang. Namun kedatangan saya ini sebagai pengajar praktik di program pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam rangka pendampingan individu yang kedua. Jadi Pak, Bapak dan Ibu, kalau kami di kegiatan pendampingan kedua ini, sebenarnya ini dalam kegiatan belajar cara guru penggerak. Dalam rangka cara guru penggerak ini di dalam daring. Mereka ini kan melakukan pendidikan juga yang dibimbing oleh fasilitator. Nah, saat ini di kegiatan modul 1-3 Bapak Ibu CPP merumuskan visi. Jadi di situ belajar bagaimana merumuskan visi sebagai pendidik, bagaimana visi ini berpihak kepada murid. Jadi ini tujuan dari diskusi ini adalah mensosialisasikan bagaimana supaya rekan-rekan sesama anggota pendidik sebagai sesama pendidik dapat sama-sama merumuskan visi yang berpihak pada murid, karena kan walaupun ibu selaku calon guru penggerak tapi kan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ini demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu selaku pengajar praktik yang telah memberikan arahan serta memperkenalkan diri kepada kami semua di sini. Baik Bapak Ibu sebelumnya yang berada di Satuan Pendidikan SMP Islamiyah SAR Genting, saya juga Rahma merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 yang dalam hal ini pada hari ini akan mensosialisasikan visi ataupun visi saya dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam menuangkan visi ini kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya visi itu. Nah, Bapak Ibu mungkin semua tidak tahu dengan hal ini. Jadi visi itu merupakan kalau gambaran singkatnya adalah cita-cita. Nah, cita kemauan kita selaku pendidik dalam jangka panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagian kita sangat singkat merumuskan untuk visi. Anak-anak kita mungkin atau kita sendiri dulu pernah menuangkan satu buah kalimat, mau jadi apa kalau besar nanti. Nah, jadi itulah gambaran singkat kalau untuk kita menerawang tentang visi. Kemungkinan kita dulu kecil ada yang berkeinginan jadi guru, ada yang berkeinginan jadi dokter, ada juga yang berkeinginan menjadi tentara dan angkatan lainnya. Itulah. Namun pada visi ini bagaimana sih kita cara mewujudkannya? Nah, tentu dengan langkah-langkah dan strategi yang harus kita tuangkan. Nah, Bapak Ibu, saya mempunyai misi selaku calon guru penggerak adalah mendidik anak-anak yang unggul, berprestasi, berakhlakul karimah, serta mencerminkan perilaku profil pelajar Pancasila sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang kita terapkan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam merumuskan visi tentunya ada pendekatan inquiry apresiatif. Kalau saya terangkan mungkin membutuhkan waktu yang lama dan kita harus menuangkannya lagi ke dalam kerangka baca. Nah, jadi saya singkat, inilah hasil kerja saya dalam yang saya modifikasi menjadi strategi perubahan di sekolah, yaitu unggul, berprestasi, berakhlakul karimah, serta mencerminkan perilaku profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang saya hadirkan adalah menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada siswa serta menumbuhkan kreativitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya telah membagikan pada Bapak Ibu sekalian kertas yang berisikan kalimat rumpang. Kalimat rumpang tersebut mari kita isi sesuai dengan keadaan diri kita sendiri yang nantinya akan kita kumpulkan. Contohnya nih Bapak Ibu, ya kan, bahwa saya memimpikan murid-murid yang akan berhasil mencapai cita-citanya kelak. Bapak Ibu boleh ubah gitu, nggak mesti dengan yang ini. Saya hanya menghadirkan sebuah contoh. Kemudian saya percaya bahwa murid saya adalah anak-anak yang harus dituntut karena masing-masing merupakan siswa yang bisa dibimbing di sekolah. Di sekolah saya mengutamakan akhlakul karimah. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa
bahwa etika adalah hal yang utama. Kemudian, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa mengembangkan visi. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa visi suatu hal yang penting untuk dikembangkan sehingga menjadikan siswa yang berhasil. Bapak Ibu, mari kita isi lembar kertas tersebut yang nantinya akan kita kumpulkan. Oke, kita selesai ya Bu? Belum.
Salam bahagia. Dan berperilaku tidak tetap lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan kamar kelas, mandi di lapangan, dipukul, dan lain sebagainya. Singkatnya adalah cita-cita. Nah, cita kemauan kita selalu pendidik dalam jangka panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu sebelumnya, Bapak Ibu, di suatu daerah terpencil ada seekor bebek yang ingin berenang ke tepian, tetapi di tengah jalan beliau dihadang oleh angin yang kencang
bisa dilanjutkan. Untuk mengobrol berupa angin yang kencang hingga membawa jatuh pada selanjutnya baik-baik saja. Cuaca tidak baik-baik saja, lanjutkan Pak Fadli. Lanjutkan Pak. Berusaha semaksimal mungkin tadi untuk mencapai bahwa dia harus sampai ke tepian. Lanjut Pak Siman. Dia berusaha untuk walaupun mungkin dan capek akan pernah dan sampai pelatihan. Ya, silakan Bu, dilanjut Bu. Seekor bebek tadi dari Bapak ini, apa tadi Pak? Maaf ulang Pak. Diikuti oleh rumput-rumput. Kemudian Pak Fadli tadi sebenarnya Pak takut dia. Kemudian Pak Usuk, dia bebek tersebut berupaya memikirkan daun untuk sampai berenang ke tepian itu ya. Kemudian Ibu, Kemudian setelah kita ke tepian, bersama pembana, bersama pengurus bukti tersebut, sehingga sampailah ke tempat yang banyak di sana sama-sama. iya silakan dilanjut Bu. Bebeknya udah nyampai di kotanya. Sekarang juga main bersama-sama, bebek tersebut akhirnya lelah berusaha mencari makanan di sekitar tepian tersebut dan akhirnya menemukan makanan, lalu bebek tersebut makan dan setelah itu bebek tersebut ingin kembali ke tempatnya melewati semak-semak tadi. Melewati semak-semak lagi. Tadi dulu sudah makan bebeknya lewat-lewat lagi ke semak-semak. Lanjutkan Bu Dama. Habis lewat dari semak-semak. Bebeknya apa Bu? Dianya dari semak-semak, dari rumputan itu dia berjalan terus akhirnya dia mencapai tujuan apa yang Oke, lanjutkan Bu. Sudah mencapai bebeknya. Jadi setelah tujuannya sudah tercapai, dia lupa bahwasanya dia mempunyai kawan yang tertinggal di belakang. Jadi bebek tersebut balik lagi Bu untuk menyelamatkan kawan itu agar sama-sama tujuan mereka sama-sama tercapai. Oke, lanjutkan Bu. Baik, jadi bebe-bebe yang tadi melanjutkan perjalanan mereka balik lagi ke tempat yang tadi yang di semak-semak tadi untuk mencari makanan yang akan mereka cari. Oke, bisa lanjutkan Bu. Ya, setelah bebek-bebek tadi kembali ke belakang karena tertinggal tadi, dijemput oleh temannya yang dari depan tadi, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan sehingga mereka di tempat tujuannya menikmati apa yang bisa dimakan Iya, oleh terima kasih Bu ya Allah supaya kita semua. Untuk bebek yang terhormat, saya sangat berbahagia pada hari ini karena dari ice breaking yang saya timbulkan kepada rekan-rekan sejawat saya menerima motivasi yang tiada terhingga dari mereka semua, bahwasanya dari cerita Bapak Ibu guru hebat yang berhadir pada hari ini, ada yang memang idenya itu sudah mencapai tujuan, kemudian
perjalanan rintangan serta hambatan yang untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin rumusan visi untuk saya selaku calon guru penggerak, dan semoga indah untuk sekolah kita bersama ini dapat terwujud dan kita dalam keadaan sukses. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sebelumnya. Bapak Ibu, di suatu daerah terpencil ada seekor bebek yang ingin berenang ke tepian. Tetapi di tengah jalan beliau dihadang oleh angin yang kencang serta rumput-rumput yang ikut mengiringinya berjalan sampai menuju ke tepian. Bapak Topik bisa dilanjutkan? Cuaca tidak baik-baik saja, lanjutkan Pak Fadli. Lanjutkan Pak. Berusaha semaksimal mungkin tadi untuk mencapai bahwa dia harus sampai ke tepian. Dia berusaha untuk walaupun masih dan capek akan pernah dan sampai pelatihan. Ya, silakan Bu, dilanjut Bu. Seekor bebek tadi dari Bapak ini, apa tadi Pak? Maaf ulang Pak. Ditutupi oleh rumput-rumput. Kemudian Pak Fadli tadi gimana Pak? Takut dia. Kemudian Pak Usuk, dia bebek tersebut berupaya memikirkan daun untuk sampai berenang ke tepian itu ya. Kemudian Ibu, setelah kita ke tepian, bersama kendala, bersama menghapus rumput tersebut, sehingga sampailah ke tempat yang nyaman. Mereka mulai di sana bersama-sama. iya silakan dilanjut Bu. Bebeknya udah nyampe di kotanya. Sekarang bermain bersama-sama, bebek tersebut pun akhirnya lelah. Berusaha mencari makanan di sekitar tepian tersebut dan akhirnya menemukan makanan. Lalu bebek tersebut makan dan setelah itu bebek tersebut ingin kembali ke tempatnya melewati semak-semak tadi. Melewati semak-semak lagi. Tadi dulu sudah makan bebeknya lewat-lewat lagi ke semak-semak. Lanjutkan Bu Dama. Habis lewat dari semak-semak. Bebeknya apa Bu? Dianya dari semak-semak dan rumputan itu dia berjalan terus akhirnya dia mencapai tujuan apa yang Oke, lanjutkan Bu. Sudah mencapai bebeknya. Jadi setelah tujuannya sudah tercapai, dia lupa bahwasanya dia mempunyai kawan yang tertinggal di belakang. Jadi bebek tersebut balik lagi Bu untuk menyelamatkan kawan itu agar sama-sama tujuan mereka sama-sama tercapai. Oke, lanjutkan Bu. Baik, jadi bebek-bebek yang tadi melanjutkan perjalanan mereka balik lagi ke tempat yang tadi yang disebut-sebut tadi untuk mencari makanan yang akan mereka cari. Oke, bisa lanjutkan Bu. Ya, setelah bebek-bebek tadi kembali ke belakang karena tertinggal tadi, dijemput oleh temannya yang dari depan tadi.
kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan, sehingga mereka di tempat tujuannya menikmati apa yang bisa dimakan oleh mereka. Terima kasih ya Allah supaya kita semua. Yang terhormat, saya sangat berbahagia pada hari ini karena dari ice breaking yang saya timbulkan kepada rekan-rekan sejawat saya menerima motivasi yang tiada terhingga dari mereka semua, bahwasanya dari cerita Bapak Ibu guru hebat yang berhadir pada hari ini, ada yang memang idenya itu sudah mencapai tujuan, kemudian ada yang berani menerobos hambatan, ada yang mengutamakan prinsip kolaborasi antar teman sejawat, kemudian memang ada yang pantang menyerah dan dia tak lupa melihat ke belakang, meninjau apa kesalahan dan apa perjalanan rintangan serta hambatan yang untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin rumusan visi untuk saya selaku calon guru penggerak, dan semoga indah untuk sekolah kita bersama ini dapat terwujud dan kita dalam keadaan sukses. Terima kasih. Makanya digalakkan literasi. Jadi kalau selama ini sebelumnya gimana? Sebelumnya kita terlalu banyak mengasih ini nih makanan nih gitu. Jadi kalau sekarang siswa itu bukan hanya menerima sebuah bolu, tapi dia makanya digalakkan literasi. Jadi kalau selama ini sebelumnya gimana? Sebelumnya kita terlalu banyak mengasih ini nih makanan nih gitu. Jadi kalau sekarang siswa itu bukan hanya menerima sebuah bolu, tapi dia